Selamat datang di channel YouTube saya. Para pendidik yang berdedikasi dan pembelajar yang tak kenal lelah. Di video kali ini, kita akan membahas 10 soal pretest dan juga mengupas tuntas UKM PBG untuk guru kelas SD. Jadi, jika Anda sedang berjuang untuk meraih impian menjadi guru profesional, atau Anda adalah seorang guru yang ingin terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya, Anda berada di tempat yang tepat. Yuk, mari kita mulai petualangan pembelajaran kita hari ini. Soal pertama, Bu Inin, guru kelas 2 semester 1, tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun di sekolah. Akan mengukur pendapat siswa tentang hidup rukun dengan temannya. Instrumen asesmen proses yang sesuai dengan indikator sikap adalah A. Skala sikap model Likert, B. Wawancara, C. Teknik tes lisan, D. Dokumentasi, dan E. Observasi. Jawaban yang benar adalah A. Skala sikap model Likert. Penjelasannya yaitu instrumen asesmen proses yang sesuai dengan indikator sikap dalam konteks ini adalah skala sikap model Likert. Skala sikap model Likert adalah alat penilaian yang menggunakan pernyataan yang diukur pada sebuah skala penilaian yang biasanya berisi 5 atau 7 pilihan jawaban. Seperti sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dalam konteks ini, siswa dapat diminta untuk menilai sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tentang hidup rukun dengan teman-temannya di sekolah. Ini akan memberikan informasi yang berguna tentang sikap siswa terhadap hidup rukun dan dapat membantu guru dalam merencanakan strategi yang sesuai untuk memperbaiki sikap siswa jika diperlukan. Oke, lanjut soal yang kedua. Seorang guru kelas 4 akan mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Jawa Timur yang terikat persatuan dan kesatuan. Alat evaluasi yang tepat untuk mengukur kemampuan tersebut adalah A. Tes objektif pilihan ganda, B. Wawancara, C. Pedoman pengamatan, D. Observasi, E. Skala sikap model Likert. Jawabannya adalah C. Pedoman pengamatan. Penjelasannya adalah alat evaluasi yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Jawa Timur yang terikat persatuan dan kesatuan adalah pedoman pengamatan. Dalam hal ini, guru dapat menyusun daftar kriteria yang harus dipenuhi oleh siswa untuk mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman tersebut. Guru kemudian dapat mengamati siswa selama aktivitas kelas dan memberi skor sesuai dengan kemampuan siswa untuk memenuhi kriteria tersebut. Hal ini akan memberikan informasi yang berguna tentang sejauh mana siswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Jawa Timur yang terikat persatuan dan kesatuan, serta membantu guru dalam merencanakan strategi yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan siswa jika diperlukan. Tes objektif ganda mungkin kurang tepat untuk mengukur kemampuan ini karena lebih fokus pada pengetahuan faktual daripada kemampuan identifikasi yang lebih kompleks. Wawancara dan skala model Likert juga kurang tepat karena lebih berfokus pada sikap dan pendapat siswa daripada kemampuan identifikasi yang spesifik. Observasi dapat membantu mengukur kemampuan siswa, tetapi pedoman pengamatan memberikan struktur yang lebih jelas dan spesifik dalam mengidentifikasi kriteria yang harus dipenuhi oleh siswa. Soal ketiga, Bu Faira seorang guru SD kelas 5, bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, kompetensi dasar yang akan dicapai
adalah berkaitan dengan penguasaan kosakata siswa. Pernyataan manakah di bawah ini yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa? A. Siswa membaca dalam hati, teks bertemakan lingkungan, lalu siswa secara individu diminta mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan lingkungan dari teks bacaan yang dibaca. B. Setiap siswa membaca teks tentang lingkungan, kemudian siswa menuliskan kesimpulan dari teks yang dibaca. C. Siswa menyimak teks bertemakan kelingkungan yang dibacakan guru dan kemudian siswa secara berkelompok diminta menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan. D. Setiap siswa diminta membawa kantong misteri berisi satu benda yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian kantong misteri ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong misteri tersebut. E. Setiap siswa diminta membaca teks tentang lingkungan, kemudian guru menuliskan kosakata tentang lingkungan yang ada dalam teks. Kemudian siswa diminta mencari arti kosakata yang dituliskan guru di papan tulis. Jawaban yang benar adalah D. Setiap siswa diminta membawa kantong misteri berisi satu benda yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian kantong misteri ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong misteri tersebut. Penjelasannya seperti ini. Pilihan yang tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa adalah pilihan D, karena aktivitas ini akan memungkinkan siswa untuk berpikir secara kreatif dan berimajinasi tentang kosakata yang berkaitan dengan lingkungan. Dalam aktivitas ini, siswa harus berpikir untuk mengasosiasikan kata-kata benda dengan benda yang ditemukan dalam kantong misteri, dan mencoba untuk berpikir di luar kotak untuk memberikan kata-kata yang berbeda dari yang mungkin terlintas dalam pikiran mereka. Dengan cara ini, siswa akan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif mereka dengan cara yang menyenangkan dan menantang. Soal keempat, perhatikan gambar kubus ini. Di antara situasi berikut, yang paling menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut adalah, jadi siswa dihadapkan dengan gambar kubus seperti ini, itu permasalahannya apa? Pilihan pertama adalah A. Siswa salah dalam menghitung banyak kubus satuan di bagian panjang, lebar, dan tinggi balok. B. Siswa salah menggunakan rumus volume balok. C. Siswa tidak tahu apa yang dimaksud dengan volume. D. Kemampuan spasial siswa masih kurang sehingga masih kesulitan membayangkan kubus satuan yang tidak nampak di gambar. E. Siswa tidak bisa membedakan antara volume dan luas permukaan balok. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu siswa salah dalam menghitung banyaknya kubus di satuan di bagian panjang, lebar, dan tinggi balok. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam menghitung volume balok secara akurat. Kesalahan dalam menghitung jumlah kubus satuan yang ada di bagian panjang, lebar, dan tinggi balok dapat menyebabkan siswa menghitung volume balok yang salah. Oleh karena itu perlu dilakukan koreksi dan pembelajaran tambahan terkait bagaimana menghitung volume balok dengan benar. Selain itu, siswa juga perlu dilatih dalam memahami dan mengaplikasikan konsep matematika yang terkait dengan menghitung volume balok. Oke, kita di soal selanjutnya yaitu ini. Banyak kasus yang terjadi di dunia dan menguasai pemberitaan di seluruh media massa global. Antara lain adalah pemanasan global, penyebaran tenaga kerja dari Tiongkok di seluruh dunia, serangan terorisme, gelombang pengungsi negara tetangga yang berperang, peluncuran satelit luar angkasa yang meledak dan terjatuh di suatu negara. Di antara contoh kasus di atas, contoh tantangan yang menjadi tanggung jawab warga negara global adalah, jadi yang ditanyakan yang menjadi tanggung jawab warga negara secara global di seluruh dunia. A.
peluncuran satelit ruang angkasa yang meledak dan terjatuh di suatu negara. B. Pemanasan global. C. Gelombang pengungsi negara tetangga yang berperang. D. Penyebaran tenaga kerja dari Tiongkok di seluruh dunia. E. Serangan terorisme. Nah, untuk pembahasannya ini, jawaban yang benar adalah pemanasan global. Alasannya karena di antara kasus yang disebutkan tadi, tantangan yang menjadi tanggung jawab warga negara global adalah pemanasan global. Pemanasan global merupakan fenomena peningkatan suhu rata-rata di bumi yang terjadi secara bertahap akibat peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Nah, peningkatan suhu rata-rata di bumi ini menyebabkan perubahan iklim global yang berdampak pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperlambat pemanasan global merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh warga di dunia. Entah itu dari negara manapun, semua harus bertanggung jawab. Nah, ini melibatkan kerjasama dan koordinasi antara negara-negara, organisasi internasional, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk mengambil tindakan yang efektif dalam mengatasi masalah ini. Dengan demikian, pemanasan global menjadi tantangan yang memerlukan kerjasama dan partisipasi dari seluruh warga negara global. Soal berikutnya. Pendidikan yang bermutu memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain ketersediaan buku atau bahan ajar yang berkualitas. Namun demikian, banyak buku yang dicetak, semakin banyak pohon yang harus ditebang. Menghadapi dilema semacam ini, seorang guru yang profesional dituntut untuk mengambil keputusan yang bijak untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut adalah A. Penggunaan kertas daur ulang dalam pembelajaran. B. Penggunaan siaran radio dalam media pembelajaran. C. Media pembelajaran modern dari negara-negara maju. D. Pembelajaran di kelas dengan problem-based learning. E. Mengembangkan media pembelajaran berbahan lokal. Jawabannya adalah E, yaitu pengembangan media pembelajaran berbahan lokal. Nah, alasannya seperti ini, dalam mencari solusi dilema antara ketersediaan buku dan konservasi lingkungan, seorang guru yang profesional harus mencari solusi yang bijaksana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan siswa tanpa merusak lingkungan. Salah satu solusinya adalah dengan mengembangkan media pembelajaran berbahan lokal yang dapat mampu membantu meminimalkan penggunaan buku dan bahan ajar yang dicetak. Soal berikutnya. Muatan materi pembelajaran IPS yakni menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika peserta didik ditanya oleh guru, apakah kalian sudah pernah melihat sang proklamator yakni Soekarno dan Hatta? Peserta didik serentak menjawab, belum pernah, Bu. Nah, upaya guru yang tepat melalui pemanfaatan teknologi yang tepat ada yakni A. Guru meminta peserta didik untuk memperhatikan gambar tokoh proklamator yang dibawa guru. B. Melakukan eksplorasi di lingkungan sekitar sekolah dan mencari gambar yang relevan. C. Guru meminta peserta didik untuk bermain peran sebagai simulasi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. D. Guru menyediakan gambar dan teknologi cetak dan membagikan gambar sang proklamator. E. Peserta didik mendiskusikan dengan teman sebangku tentang bagaimana sosok sang proklamator. Nah, dari pilihan itu, jawaban yang tepat adalah D. Guru menyediakan gambar dengan teknologi cetak dan membagikan gambar sang proklamator. Karena dalam situasi seperti ini, guru harus mencari cara untuk membantu siswa memvisualisasikan sosok Soekarno-Hatta yang merupakan tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satu cara yang efektif untuk melakukan ini adalah dengan menyediakan gambar dengan teknologi cetak yang menampilkan gambar sang proklamator.
Teknologi cetak modern dapat memungkinkan guru mencetak gambar dengan kualitas tinggi yang menampilkan detail dan warna yang akurat, sehingga siswa dapat melihat sosok sang proklamator dengan jelas. Gambar ini dapat didistribusikan kepada siswa sebagai referensi selama pembelajaran IPS atau sebagai tugas untuk dibawa pulang dan dipelajari lebih lanjut. Soal selanjutnya. Setiap anak secara bergantian berpindah tempat duduk, sehingga setiap hari teman duduk berbeda-beda. Menurut guru, pola tersebut dilakukan agar peserta didik saling memahami sesamanya. Cara tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan karakter A. Kedisiplinan, B. Gotong royong, C. Nasionalisme, D. Peduli, E. Kemandirian. Jawaban yang paling benar adalah ini. Dalam pola pergantian tempat duduk, setiap siswa berinteraksi dengan siswa yang berbeda setiap hari. Hal ini dapat memperkuat hubungan antara siswa, mendorong mereka saling membantu, mendukung, bekerja sama, sehingga dapat memperkuat semangat gotong royong. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Gotong royong. Gotong royong adalah karakter yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian siswa, karena melibatkan saling percaya, saling membantu, dan saling peduli dalam menghadapi berbagai tantangan dan kebutuhan. Keterlibatan siswa dalam pola bergantian tempat duduk dapat membantu memupuk karakter gotong royong ini, sehingga siswa dapat belajar untuk bekerja sama dan membantu secara aktif. Soal selanjutnya, sesuai tata tertib yang berlaku, seorang guru menolak siswa masuk kelas karena terlambat. Siswa yang bersangkutan tidak beranjak dari depan pintu kelas dengan alasan ingin tetap mendengarkan penjelasan guru walaupun hanya dari depan pintu. Nah, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah A. Meminta siswa yang bersangkutan untuk masuk kelas setelah 1 jam pelajaran berakhir. B. Meminta siswa yang bersangkutan untuk berdiri dekat papan tulis untuk mendengarkan pelajaran. C. Membiarkan siswa yang bersangkutan berdiri di depan pintu kelas untuk mendengarkan pelajaran. D. Meminta siswa yang bersangkutan masuk kelas sebagai apresiasi atas niatnya untuk belajar. E. Memaksa siswa beranjak pergi dari depan pintu kelas karena dapat mengganggu siswa lain. Pembahasannya seperti ini. Jawaban yang benar adalah D. Meminta siswa yang bersangkutan masuk kelas sebagai apresiasi atas niatnya untuk belajar. Tindakan yang paling tepat, hal ini tergantung pada aturan dan pedoman sekolah serta penilaian profesionalitas guru tersebut. Karena setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan dari pilihan jawaban tadi. Nah, karena tanpa mengetahui lebih banyak tentang konteks dan kebijakan sekolah dan siswa tersebut, sulit untuk memberikan jawaban yang definitif. Tetapi secara umum opsi D ini menjadi pilihan paling berimbang dan paling bagus karena mempertahankan kedisiplinan dan menghargai niat keinginan siswa untuk belajar. Asalkan hal ini diikuti dengan diskusi tentang pentingnya kedatangan tepat waktu. Soal berikutnya, seorang guru ingin mengajarkan materi IPA dengan memberikan stimulus pada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar, serta memberikan penguatan baik secara verbal maupun non-verbal agar peserta didik tertantang untuk belajar. Berdasarkan ilustrasi pembelajaran tersebut, teori belajar yang diterapkan adalah teori A. Humanistik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Behavioristik, E. Sibernetik. Jawaban yang paling benar adalah behavioristik, karena teori penguatan atau reinforcement teori adalah salah satu teori yang pendekatan behavioristik yang menekankan pada penggunaan penguatan positif atau negatif untuk meningkatkan atau mengurangi perilaku tersebut. Dalam situasi ini, guru memberikan penguatan baik secara verbal maupun non-verbal.
untuk memberikan dorongan kepada peserta didik agar tertantang untuk belajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip teori penguatan. Sementara itu, untuk teori humanistik, kognitivistik, konstruktivistik, dan sibernetik, masing-masing memiliki pendekatan dan prinsip yang berbeda dalam memahami proses belajar dan pengajaran, namun tidak terkait langsung dengan penerapan penguatan dalam pembelajaran seperti yang dijelaskan pada ilustrasi di soal tadi.